Selamat pagi menjelang siang Tribuners, kembali dengan kami di dalam acara Tribun Podcast. Dan hari ini Tribuners, seperti biasa kami Tribun Manado selalu berkomitmen untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lewat podcast yang kami laksanakan di kantor. Dan Tribuners, kalau beberapa hari ini kita membahas terkait politik, hari ini kita pembahasannya agak berbeda, Tribuners. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas di hari ini. Dan di depan saya, Tribuners, kita sudah hadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi dan juga bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia maupun ada di Sulawesi Utara, secara khusus di Unsrat. Nah, telah hadir dengan saya saat ini Prof. Trina Ekawati Tele ya tepatnya Tele, ya. ya. Oke, asalnya dari Makassar. Makassar, Manado. Makassar Manado. Ya. Hari ini kita bersama dengan Prof. Trina. Prof. Trina ini Tribuners, kalau Tribuners ikuti sosial media maupun pemberitaan, akhir-akhir ini lagi ramai memberitakan tentang sosok dari Prof. Trina ini. Tahu kenapa? Karena Prof. Trina adalah satu-satunya dari Sulawesi Utara, bahkan dari Unsrat, yang masuk di dalam daftar top 2% ya ilmuwan di dunia. Nah, hari ini Tribuners kita akan bincang-bincang sedikit apa sih rahasianya dari Prof. Trina ini sampai masuk dalam daftar itu dari ratusan ribu ilmuwan yang ada di dunia, tapi Prof masuk di dalamnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Prof silakan memperkenalkan dulu nama lengkapnya, Prof. Ya. Selamat pagi Tribuners. Ya. Nama saya Pak Ferdi ya. Ya. Nama saya Trina Ekawati Tale. Saya percampuran antara bapak orang Sulawesi Selatan, kemudian ibu dari Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara. Jadi saya orang Tonsea. Oh, Sebetulnya Tonsea. pada dasarnya orang Tonsea ya. Tonsea. Ibu saya fam Penontoan, Penonton. oma saya fam Sigar Laki. Jadi benar-benar Tonsea sekali ya, Penontoan Sigar Laki. Tapi bapak saya dari Makassar. Apalagi ya saya cerita. Oh, saya dari SD sampai SMA kelas 1 ya di sini. Oke. Di Manado. Kemudian SMA kelas 2 saya pindah ke Bandung. Seterusnya sampai kuliah, kemudian sampai sempat kerja di Bandung, baru pindah lagi ke sini. Oke, Prof. Jadi kita sempat ngobrol lalu ya, kita Makassar ternyata ada memang Minahasa ya, campuran ya, mix ya. Iya, campuran. Oke, Blasteran. Blasteran. Oke, Prof. Ini ada yang menarik, Prof ya, dari pemberitaan yang kita juga sempat lihat dan kita juga sempat memberitakan ya. Gimana, Prof? Kita langsung aja, ini banyak yang penasaran, Prof. Gimana, Prof, sampai bisa masuk di dalam daftar top 2% ilmuwan di dunia yang Prof sampaikan dari yang daftar atau ikut seleksi itu yang dinilai itu dari ratusan ribu ya, Prof ya. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Tribuners ya. Sebetulnya itu di daftar yang buat itu kan dari Elsevier yang bekerja sama dengan Stanford University. Kemudian mereka mengklasifikasikan, tentunya banyak sekali ya ilmuwan di seluruh dunia, tetapi mereka mengambil 2% saja yang top dari situ ya. Bukannya kemudian di bawah 2% itu bukan ilmuwan yang berprestasi juga atau kurang berdampak juga, tapi mereka memang mengambil yang banyak sekali disitasi, kemudian mereka punya indeks tertentu, matriks tertentu untuk menentukan top 2% ini ya. Sebetulnya saya sudah masuk dari tahun lalu. Ya, tahun lalu tuh ada 98 peneliti dari seluruh Indonesia. Nah, kami bersyukur tahun ini sudah naik jadi 150 peneliti seluruh Indonesia. Dan saya salah satu di dalamnya, dan sejak tahun lalu itu satu-satunya dari Sulawesi Utara mewakili Unsrat. Ya. Jadi tapi kita masih jauh nih dari Singapura ya. Singapura sekitar 3.000 peneliti yang masuk. Jadi memang kita masih harus bekerja keras supaya penelitian-penelitian kita itu nanti, lebih berdampak ke khalayak dunia. Oke, Prof. Ini tadi Prof juga sempat sampaikan bahwa dari tahun lalu ya sudah masuk dari tahun lalu. Nah, untuk
yang tahun lalu itu Prof itu di posisi berapa Prof? Prof boleh. Dan ini Iya. sekarang di posisi berapa? Eh, Seingat saya itu Ya. dari 96 itu saya ada di posisi 80-an. Hmm. Sekarang ada 150 peneliti yang masuk dan saya ada di posisi ke 66. Jadi meningkatlah dari Meningkat yang ya, ada kemarin, peningkatan ada ya. Siap. peningkatan. Oke. Artinya citasi saya semakin artikel kami semakin banyak yang mensitasi, menghargai kemudian Menghargai ya. mensitasinya. Oke. Nah, Prof, ada yang menarik ini, Prof. Sempat juga ya kita ngobrol beberapa hari waktu yang lalu ya, kita sempat juga kunjungi Prof di kampus, dan Prof sempat sampaikan ya terkait dengan di Indonesia ya. Di Indonesia bahwa kita itu eh, penelitinya itu masih sedikit ya, Prof, dibandingkan dengan yang Ya, dari luar. Bahkan ada, kalau tadi sempat Prof sampaikan, di Singapura ya, Singapura itu sekitar 3 ribuan ya, yang sedangkan masuk dalam yang list. masuk dalam daftar itu ya. Untuk di Indonesia sendiri Prof sempat sampaikan ya sekitar 50-an ya, 150 ya kalau tidak salah ya. 150 ya tahun ini. 150 yang masuk. Nah, Prof, apa sebenarnya yang menjadi halangan kita di Indonesia sehingga posisi kita itu masih dibilang sedikit ya, Prof? Silakan, Prof. Ah, Baik, sebetulnya banyak indikator yang menyebabkan kita kurang compete. Ya, Sebenarnya kalau dilihat kompetisi, janganlah kita berkompetisi dengan dunia luar, tapi berkompetisi dengan diri sendiri untuk ya. menjadi lebih baik, kan? Itu lebih enak untuk ke kita untuk lebih improvement ke kita sendiri. Salah satu menurut saya ya yang menjadi kendala satu adalah masih kurangnya kemampuan dari para peneliti kita ini untuk mengejawantahkan hasil-hasil penelitiannya itu dalam bentuk tulisan yang berkualitas, Ya, ya. kemudian dipublikasi di jurnal-jurnal yang berdampak. Tentunya orang pada ramai, kenapa mesti Scopus gitu ya? Sebetulnya Ya. ya kalau misalnya yang 2% itu kan metriknya dibuat oleh Elsevier yang tentunya mereka yang punya Scopus gitu Ya, kan. ya. Jadi harus relate dengan itu. Jadi walaupun ada juga eh, organisasi pengindeks yang lainnya Ya. seperti World of Science gitu ya dari eh, Thomson and Reuters, tetapi itu dua itu yang merupakan yang paling top ya. Ya. Kalau kita sudah masuk ke dua itu sudah bagus lah ya. Jadi banyak kemampuan ya, saya kembali lagi kemampuan kita untuk menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan yang baik itu masih kurang. Masih kurang Iya, ya. karena kurang terlatih dalam membuat tulisan yang sistematis. Selain itu, kalau mau dibaca oleh kalayak internasional itu kan mesti dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, itu kemampuan berbahasa Inggris kami itu ya masih kurang gitu. Ya. Jadi itu yang salah satunya perlu ditingkatkan. Oke. Juga tentunya peran pemerintah yang kalau dilihat masih kurang dalam menunjang kami melakukan penelitian. Artinya kalau untuk publikasi tentunya kita harus berdasarkan hasil riset ya. Ya, betul. Riset itu kan tidak gratis ya. Ada juga yang kita bisa melakukan riset dengan dana minim, tetapi kalau ingin mendapatkan hasil penelitian yang berdampak gitu ya, terutama kita harus fokuskan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat ini akan mendapatkan manfaat dari penelitian kita. Ya. Nah, untuk itu dengan dana terbatas tentu sulit ya. Kita jadi harus meraba-raba sampai sejauh mana nanti Ya, penelitian kita. siap. Betul. Ini kurang berdampak gitu karena dananya sendiri kurang apa ya, kurang penelitiannya sendiri kurang. Walaupun kementerian sudah sangat mensupport, cuma itu dananya kan masih Terbatas. Ya. gitu ya. Dan itu pun harus dibagi-bagi dengan para peneliti seluruh Indonesia yang banyak sekali gitu. Tentunya alokasi dana penelitian dari pemerintah menurut kami sih masih kurang ya. Tentunya juga berharap tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan kemudian riset teknologi, tetapi juga dari pemerintah daerah gitu. Okay. Menurut kami sebaiknya pemerintah itu
datang ke institusi kemudian bertanya apa sih yang diperlukan gitu, apa yang kami bisa bantu pemerintah Ya, daerah ya. ya, betul. Karena kami kan ada di daerah, kemudian berusaha untuk melakukan penelitian yang tentunya manfaatnya akan langsung kepada masyarakat di Masyarakat, daerah di iya, mana kita iya, berdomisili gitu ya. Jadi sejogjanya gitu, kami berharap bahwa dari pemerintah daerah ini sangat mendukung. Misalnya ya, datanglah ke Heeh. Unsrat, kemudian kita audiensi dengan peneliti, kemudian pemerintah, misalnya Pemprov gitu, Pemprov. mengalokasikan dana sekian nih dari PDB, itu kita kembalikan lagi ke Unsrat untuk digunakan oleh para peneliti Unsrat, Oke. kemudian itu akan hasil penelitian itu akan kembali ke masyarakat gitu. Ya, oke. Nah, ini menarik ya, Prof ya. Ya, Kalau kita masuk di sini ya. ya, Eh, Prof, kalau ya kita kita lihat ya, kalau kita lihat bicara tentang bantuan dari pemerintah atau ya, kolaborasi dengan pemerintah, sebenarnya kalau kita lihat di dunia penelitian atau seorang ilmuwan ini di Sulawesi Utara itu masih sedikit ya. Kalau ya, kita bisa lihat ya, ya, itu masih sangat sedikit sekali. Nah, kendala-kendala seperti yang tadi Prof sampaikan, pemerintah juga kurang berperan di dalamnya ya, ya, pemerintah daerah dalam hal ini ya. ya, Padahal Prof ya, kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau salah ya nanti dikoreksi. Kalau atlet seperti Prof, kalau ya, atlet kan mereka kan betul-betul disupport oleh pemerintah karena betul, memang kelihatan ketika ya, apa ya, bertanding juara kemudian diberikan ya. apresiasi oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kedudukan dari peneliti ini sebenarnya dampaknya itu seperti apa, Prof? Sampai Prof Lia ini kenapa ini pemerintah kurang dan kurang Ya, campur tangan betul. dalam hal support ya, Mengapresiasi, ya, mengapresiasi ya. ya. Itu gimana, Prof? Boleh dijelaskan sedikit, Prof? Silakan, Prof. Boleh ya, Tribuners. Pak Ferdi, begini, seolah-olah kami tuh dimarginalkan. Mohon maaf ya, bukan Iya, iya, iya. bukan Siap. apa ya, bukan berusaha untuk saya cemburu gitu ya. Ya, iya, Prof. Tentunya ada gitu karena Ah, apresiasi. Misalnya gini, atlet itu ya, atlet kemudian mereka memang kelihatan berusaha dengan latihan dan lain-lain gitu kan, tampak nyata mm, gitu. Kemudian latihannya juga disupport oleh pemerintah, itu nyata gitu. mm, Ketika mereka misalnya menang, dapat medali emas mm. Olimpiade, itu kan luar biasa Ya, 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 insentifnya bisa sampai 5 miliar ya, dan ya, miliar. lain-lain gitu. Itu kan berprestasi di dunia internasional. Demikian juga penyanyi misalnya. Ya, Tapi kalau atlet ketika mereka menang istilahnya, dampak ke masyarakatnya apa ya, gitu. ya, Ya kan? Paling tidak oke, masyarakat bangga ya. memiliki atlet seperti itu yang mewakili misalnya Sulawesi Sulawesi Utara Utara gitu ya, ya. ya. Tapi dampak ke masyarakat apa? Oke. Ya terhiburlah Ya, masyarakat, senang terhibur. gitu kan. Demikian juga dengan penyanyi Mm-mm. yang juara nasional, internasional, itu kan dapat apresiasi yang nyata dari pemerintah. Ya, Misalnya KOR itu ya. ya, Kor. KOR itu misalnya menang internasional, itu kan dapat apresiasi, disambut dengan antusias. So, Hmm, tapi dampaknya ke masyarakat apa? Ya senang hmm. pasti ya. Kami peneliti bekerja diam dan tidak terlihat secara fisik kami bekerja gitu ya. Padahal kami bekerja dari em, dosen itu tridharma perguruan tinggi. Kerjanya itu nggak cuman dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, sampai tengah malam, nyiapin segala rupa gitu. Hmm. Karena tidak hanya ngurusin mahasiswa, eh, juga ngurusin pelajaran, skripsi mahasiswa, Ya, disertasi, disertasi. peneltian juga, Ya, pengabdian pada masyarakat. Tapi itu kan kami tidak sesumbar gitu. Ya kami ya, mengerjakan ini, kami ya, itu menurut kami juga lelah fisiknya juga ada ya. gitu. Lelah mentalnya juga ada. Sama sih sebetulnya dengan teman-teman dari atlet maupun Hmm, saya tidak perlu jealous, tetapi hmm. berharap gitu ya bahwa misalnya saya udah masuk 2% top peneliti Itu dunia dia. gitu ya, sejak dari tahun lalu, tapi apresiasinya masih sangat kurang. Em, Maksudnya dari kita juga kalau atlet itu kan tahu bahwa akan ada insentif, mereka juga gigih gitu ya. Gigi, Nanti betul. setelahnya mungkin Bersaing dapat ya. bersaing, Saing. dapat dapat medali, dapat Mudah-mudahan. insentif juga lah. Ya, Kami sebetulnya fokusnya ke masyarakat, tapi itu kan dampak dari apa yang kita hasilkan itu kemudian diapresiasi oleh dunia diapresiasi. internasional. Itu masuk dalam top 2% yang mewakili Sulawesi Utara, itu sejarah gitu. Saja.
ya kan? Kalau saya mengatakan ya mirip lah dengan menang Olimpiade gitu Ya kan. bisa, Ya, ya karena ya dari ya, Indonesia sendiri apa 150 orang baru 150 yang masuk orang baru dan saya satu-satunya dari dari Sulawesi Sulawesi Utara. Utara gitu. Saya udah sebelum-sebelumnya nama-nama beberapa peneliti handal juga belum masuk gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya dan 2 tahun berturut-turut itu kan sesuatu yang membanggakan bagi Unsrat dan Ya, Sulawesi Utara. Nah, kebanggaan pemerintah terhadap para peneliti itu belum terlihat. Eh, apa belum terlihat ya, ya. nyata gitu. Misalnya gini, kalau dari atlet datang pulang bawa medali gitu kan, wah disambut oleh Ah, dari apa pejabat ya, teras ya. pemerintah. Lah kita ini sudah misalnya masuk 2%, yang membesarkan dan media doang gitu kan. Ya memang media sangat berperan. Media tapi pemerintah apa? Ya, Apresiasi tidak? Belum belum ada ada gitu. sampai saat ini. Itu Iya. Prof, ini dampaknya kan kalau kita lihat kan seperti Prof bilang ya, ini dampaknya ini jangka panjang ya Prof untuk Betul. masyarakat. Betul. Contohnya Prof juga sempat sampaikan ada penelitian itu apa ya, tanaman ya, Iya, sayur ya kalau nggak salah, sayuran sayur ini ya. ya. Ini kan dampaknya besar, Prof. Iya. Seperti apa sekarang pemerintah kalau kita lebih ke kecil sekali ke Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini apa yang mereka lakukan, Prof? Apakah tadi ada tidak bangun komunikasi dengan Universitas Samratulangi yang memang salah satu universitas terbaik di Sulawesi Utara? Saya pikir ada sih, cuman untuk saya pikir ada pemerintah itu ada menjalin komunikasi yang intensif dengan Unsra, tetapi belum dalam ranah seperti yang saya sebut tadi gitu Ya, ya. Mungkin dalam ranah politik ya gitu, tetapi dalam ranah untuk kita membantu peneliti untuk berjuang hasilkan karya-karya ya. mensosialisasikan hasil-hasil temuan kami yang praktis gitu kepada masyarakat itu belum ada. Ya, oke. Mungkin juga ya kami kadang-kadang gini agak sungkan juga ketemu pemerintah apa diterima apa tidak. Kami siapa gitu kan. Saya sih berharap dari pemerintah yang datang ke kami kemudian apa sih yang sudah dilakukan Tampak. apa penelitian praktis yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Oke. Tentu ada boleh pemerintah menyambangi LPPM kan Iya. ada lembaga resminya ya, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Silakan datang ke LPPM, hearing dengan LPPM gitu kan. Kemudian LPPM pasti tahu peneliti-peneliti yang sudah menghasilkan apa yang sebetulnya bisa diterapkan pada masyarakat Ya, gitu. oke. Ya, itu sebetulnya salah satu apresiasi dari pemerintah. Kemudian kita membangun yang dulunya itu adalah triple helix ya, antara masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi. Tapi kan sekarang sudah luas bahkan sampai hexahelix. Oke, katakanlah kita di pentahelixnya aja dulu. Pentahelix itu melibatkan universitas, kemudian pemerintah, masyarakat, kemudian lembaga masyarakat, kemudian media. Nah itu kolaborasi pentahelix ini akan seperti apa ya, spiral itu akan ya. menaikkan itu apa sih yang telah dilakukan oleh Universitas Samratulangi Ya. yang kemudian bisa ada manfaatnya bagi masyarakat gitu. Siap. Tim kami melakukan penelitian sesuatu yang memiliki biasanya ke arah pangan fungsional gitu ya. Tetapi berusaha untuk sesuatu pangan fungsional itu yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi kami memilih microgreens, yaitu tanaman mini-mini yang kalau kita tanam 7 hari udah panen. Tetapi hasil penelitian kami di hewan coba gitu ya, itu bagus banget gitu, bisa menurunkan inflamasi gitu, kemudian memiliki membantu meningkatkan antioksidan endogen gitu ya. Itu benar-benar nyata di hewan coba yang memang relate dengan sistem biologi manusia dan itu sudah terbukti gitu. Ada. Cuman kan kalau misalnya kalau pangan fungsional kami tidak perlu untuk uji klinis karena ini kan dalam bentuk pangan. Menurut kami lihat dari model organisme aja sudah merepresentasikan hasil yang sebetulnya bisa relate dengan manusia gitu. Dan kalau kita nanam di rumah aja ya. Dan sekarang Pak Ferdi gini,
masyarakat kan dipaparin oleh bombastis dari iklan, apa namanya, makanan maupun minuman yang sangat tidak sehat gitu ya. Dan fast food contohnya gitu ya. Itu bisa menyebabkan ke anak-anak nanti bisa sindrom metabolik gitu. Dan sekarang sudah banyak terlihat bahwa anak-anak usia dini sudah prediabetik, kemudian gangguan metabolik yang lain, bahkan ada yang sudah darah tinggi itu karena Iya, ya cuci darah masih kecil iya kan masih udah cuci kecil, darah. gangguan ginjal, karena itu dietnya tidak sehat. Nah, salah satu penyumbang diet sehat itu adalah hanya fokus pada karbo gitu ya, karbohidrat. Oke, merasa kenyang, udahlah anak-anak dikasih makan, kenyang sudah, Ya, dipikirnya sudah sehat itu. sehat gitu kan, padahal kekurangan mikronutrien, Oke, vitamins oke, gitu oke. kan, jadinya hidden hunger gitu ya, kelaparan tersembunyi. Ya, Kelihatannya tidak lapar tapi sebenarnya kelaparan lapar. tersembunyi ya. Iya. Nah, itu yang kami masuk dengan pangan fungsional kami yang bisa ditanam oleh masyarakat dalam 7 hari bisa panen, memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, Gitu. itu juga yang harus disupport sebenarnya. Ya, soalnya kami sangat berharap Ya, disupport itu ya. oleh pemerintah gitu. Oke. Prof, ada juga yang menarik ya ini, Prof. Saya sambil minum Ya, ya. silakan, Prof. Sempat juga ngobrol, sempat dipercayakan ya oleh BRIN ya. Dibilang dipercayakan oleh BRIN untuk menjadi orator ya. Ya, jadi Ya, orator. menjadi orator. Dan juga kita sempat lihat diberikan penghargaan ya, Prof. Ya. Boleh dijelaskan, Prof, gimana bisa dipercayakan, karena ada 3 ya, Prof sempat bilang ada 3 wanita yang selama ini ya yang ada jadi orator dari menjadi orator. dari start 24 itu baru ada 3 wanita. Ya, ada Menteri Keuangan Ya. Ibu Sri Mulyani, ada juga satu Ibu Ferawati Ibu Ferawati Sudoyo. dan satunya adalah Prof Saya dari dari Unsrat. dari Unsrat. Ya, harusnya bangga ya Sulawesi Utara gitu. Saya sendiri ya sebetulnya merasa tersanjung gitu ya. Ya. Karena kok saya gitu ya dari Sulawesi Utara dipilih gitu. Kalau dipikir serasanya Ya. bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal pula ya, Ya. gitu. Tapi Nah, dipilih. ya itu sebetulnya kami juga, saya terutama tidak menyadari ternyata itu dipantau oleh BRIN. Di BRIN. Ya, mereka memantau peneliti-peneliti dari seluruh Indonesia, terutama yang ada di luar Jawa, karena di Jawa pasti udah banyak peneliti-peneliti pasti, handal ya. gitu ya. Mereka memantau siapa sih yang dari luar Jawa ini yang sebetulnya memiliki sudah publikasinya sudah sangat berdampak gitu ya di dunia peneliti gitu, karena BRIN itu kan fokusnya pada penelitian. Jadi outputnya itu adalah artikel ilmiah, publikasi. Jadi mereka ingin men-scout, karena di BRIN itu ada manajemen talenta namanya ya. Itu mereka kemudian memantau dan saya baru tahu bahwa saya masuk radar mereka itu ketika dari pihak panitia BRIN itu menghubungi LPPM, Unsra Sekretaris, dan saya dihubungi, saya bilang tolong dilihat baik-baik, jangan sampai ini scam gitu kan, karena banyak yang kita lihat zaman sekarang banyak yang menawar-nawari penghargaan ini, penghargaan itu, tapi bodong. bodong gitu ya, dan karena saya nggak pernah merasa apply untuk mendapat, kan banyak juga yang ingin mendapatkan penghargaan kemudian apply gitu ya ke instansi yang sebetulnya tidak kredibel gitu ya, hanya ingin menaikkan pamor dirinya sendiri. Dan kalau kami peneliti tidak demikian gitu. Kemudian itu ternyata sudah masuk radarnya BRIN menurut teman-teman dari BRIN. Nah, kemudian dari LPPM itu karena melindungi hak kami sebagai individu dari Unsrat gitu ya, mereka meminta surat resmi dari BRIN agar kemudian bisa diproses. Karena khawatir kalau individu yang kontak ini jangan-jangan bukan ya gitu. Kemudian selang 2 minggu kemudian, waktu itu bulan Juni ya, akhir Juni apa awal Juli gitu, dapatlah surat dari BRIN, Bapak, oh memang benar saya
diminta sebagai orator dalam Sarwono Awards yang dilaksanakan ternyata setiap tanggal 23 Agustus oleh BRIN. Nah, kemudian ada surat berikutnya yang menyatakan bahwa dari tim BRIN itu akan datang ke Unsrat untuk bikin film taping mengenai keseharian saya. Jadi akhirnya saya mengakui bahwa ternyata betul ya ini ya dari BRIN. Akhirnya pada akhir Juli ya kami taping bikin film tentang saya, tentang penelitian saya, tentang keseharian saya mengajar dan lain-lain. Nah itu ditampilkan di pada saat penerimaan penghargaan itu. Jadi ada profil saya, ada 2 di situ yang Prof. Benz yang menerima Sarwono Awards, kemudian saya sebagai, itu juga penghargaan dari BRIN, sebagai orator Sarwono Memorial Lecture gitu. Jadi menurut panitia itu dipilih dari 11 kandidat, kemudian saya yang terpilih untuk ke tahun ini masuk sebagai orator. Iya. Ya, jadi saya berbangga karena ini kan dilaksanakan setiap tahun saja gitu ya, setiap tanggal 23, dan saya berbangga karena baru 3 orang perempuan yang masuk situ. Salah satunya Prof. Trin. Ya, salah satunya luar biasa. Salah satunya Menteri Keuangan yang jadi panutan saya juga sebenarnya. Ya, sudah enggak juga, beliau sih di atas saya gitu. Artinya sama-sama pernah menerima sama-sama. ada di tempat yang sama, Prof. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi harusnya kan Sulawesi Utara berbangga ya. Harus Unsur itu harus berbangga, dan mahasiswa Prof juga harus berbangga. Oh iya, mereka bangga sekali. Oke, Prof. Nah, Prof, ini Prof adalah masuk ya saat ini menjadi ilmuwan top 2 ya, artinya top ini 2% ya, di dalamnya 2%. Ini dari ratusan ribu peneliti ilmuwan di dunia, dan Prof masuk di dalamnya. Nah, Prof, banyak anak muda yang penasaran ini, Prof. Menjadi peneliti itu apakah harus kuliah atau tidak perlu kuliah, Prof, tetapi bisa belajar secara mandiri untuk menjadi seorang peneliti. Ini peneliti apa saja ya, Prof ya. Dan untuk menjadi peneliti itu apakah harus punya satu kemampuan yang dimiliki memang secara individu, atau bisa belajar di tempat lain, Prof? Itu gimana, Prof? Boleh dijelaskan, Prof, sedikit? Ya. Pertama ya, peneliti itu kalau dibilang peneliti ya, setiap orang bisa jadi peneliti tanpa harus dia memiliki gelar tertentu ya. Selama dia research gitu ya, selama dia meneliti, tentu saja dia bisa dibilang peneliti. Cuman kalau yang namanya peneliti yang dianggap mumpuni itu mungkin afiliasinya terhadap institusi ya. Tapi banyak juga kok peneliti-peneliti lain yang tidak berafiliasi dengan institusi. Contoh yang memiliki dampak gitu ya, seperti Steve Jobs itu merupakan seorang peneliti juga. Dia meneliti kemudian menghasilkan suatu karya, misalnya menemukan software untuk Apple gitu ya. Dia peneliti juga, cuman mungkin hasil penelitiannya tidak publikasikan, tetapi dalam bentuk barang atau dalam bentuk produk gitu. Itu bisa saja gitu. Karena orientasi seorang peneliti bisa beda-beda. Ada yang ingin dibuat dalam artikel, kemudian dipublikasi, dibaca oleh khalayak ramai. Ada juga yang hasil penelitian itu langsung dalam bentuk paten. Tentunya ada drafting paten. Kemudian dalam bentuk produk, seperti misalnya dari yang menemukan mobil listrik gitu ya. Mereka kan peneliti juga, tapi mungkin tidak berafiliasi dengan institusi, tapi mereka menghasilkan suatu produk itu kan berdasarkan hasil penelitian. Ya kan? Betul. Seperti misalnya Pak Ferdi menulis itu kan tentang politik. Itu kan hasil riset juga gitu. Tidak mungkin menulis asalan gitu ya. Betul. Pak Ferdi itu seorang peneliti karena apa? Membuat suatu tulisan tentang politik, wawancara sana sini,
menggali data, kumpul ya. data, informasi, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan populer. Seorang peneliti gitu. Oke. Semua orang bisa jadi peneliti. Anak kecil pun meneliti gitu. Dia menghasilkan sesuatu. Seorang chef, dia meneliti sesuatu ingredients, bagaimana dia memformulasikan suatu makanan sampai menjadi makanan yang enak. Ya, oke. Iya kan? Peneliti gitu. Oke. Barista. Ya, Barista. Saya hobinya kopi gitu ya. Barista itu dia menemukan formulasi komposisi bagaimana barista itu bagaimana mengroast kopi itu dengan suhu berapa lama, kemudian menghasilkan suatu kopi yang rasanya enak. Dia meneliti, oke, bukan, meneliti. tapi tidak dituangkan dalam tulisan, tetapi menghasilkan produk. Ya, Iya, produk itu betul. ya, Prof ya, itu yang berarti kesimpulannya, Prof, semua orang bisa jadi peneliti, bisa jadi peneliti, tetapi untuk menghasilkan karya betul-betul bisa dinikmati oleh orang banyak, itu juga mungkin belum bisa dikatakan semua bisa jadi peneliti ya, seperti Prof kan. Prof memang punya bidang masing-masing seperti tadi. Nah, Elon Musk juga contohnya meneliti dan akhirnya menghasilkan Starlink ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi peneliti ini, Prof ya, banyak juga keuntungan dan siapa saja ya. Siapa saja bisa ya. Oke, itu jadi untuk anak muda ya. Siapa saja bisa jadi peneliti dimanapun kita. Cuman bedanya yang 2% itu kan di matriksnya karena kita publikasi. Jadi masuk 2% ini adalah yang publikasinya itu banyak disitasi gitu. Ya. Jadi dianggap berdampak. Dan kenapa disitasi? Karena memang karena tulisan-tulisannya itu bagus gitu kan. Itu yang menyebabkan kita masuk dalam 2%. Jadi yang di luar itu bukan juga kita katakan bahwa dia bukan seorang peneliti, bukan begitu gitu ya. Oke, Prof. Ya. Yang tidak masuk 2% ini pun itu karena matriksnya yang menentukan. Bukan mereka penelitian seorang peneliti yang kurang baik, bukan gitu. Tapi yang karena ini kan metrik, berdasarkan metrik, maka diklasifikasikanlah menjadi 2% gitu ya. Masuklah kami gitu. Ya, oke, Prof. Oke, Prof, kita dibatasi oleh waktu. Prof juga masih banyak kegiatan. Prof, sebelum kita tutup podcast perbincangan ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Prof untuk closing statement-nya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ferdi. Tribuners, sebetulnya kita ini hidup di dunia ini ya seutuhnya adalah untuk agar kita memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Masyarakat boleh keluarga, boleh jangkauan yang luas. Jadi saya membaca itu ya. Pohon yang kita tanam berbuah mekar, berkembang sehingga jadi berkat yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Itu oleh Jakob Utama yang salah satu pendiri Kompas Gramedia. Nah itu jadi kita menanam. Jadi kita menanam itu dalam bentuk apapun pasti akan berbuah kebaikan. Jadi saya menanam dengan melakukan penelitian, buahnya adalah masuk dalam 2%. Mungkin teman-teman yang lain, adik-adik yang lain menanam dalam bentuk yang lain, memberikan buah yang lain gitu ya. Jadi dari sekian itu maka kita tanamlah kebaikan walaupun hanya di medsos. Jadi jangan kita sebarkan hoax gitu. Mendingan sebarkan apa passion kita, apa hasil penelitian kita, apa pemikiran kita. Itu lebih baik daripada kita kemudian menyebarkan hoax gitu ya. Kalau ingin menyebarkan sesuatu informasi, kita cek and recheck. Itu karakteristik seorang peneliti. Cek dan recheck gitu. Begitu. Jadi semua manusia ini pada dasarnya dilahirkan untuk memiliki manfaat bagi orang lain. Oke. Terima kasih Prof untuk waktunya. Kita tunggu ya untuk karya-karya selanjutnya ke depan bagi Unstrad dan juga untuk Sulawesi Utara. Oke, terima kasih Tribuners. Bincang-bincang kita akhiri sampai di sini. Semoga dan kami berharap ini podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan yang mendengar, terutama para mahasiswa yang ada di Unstrad. Jangan lupa nonton.
Iya. Jangan lupa nonton, ini Prof yang bicara langsung. Ini banyak ilmu yang bisa didapat. Terima kasih Prof, terima Terima kasih kasih banyak, Tribuners. Pak Ferry, Nanti ya. kita ketemu di kesempatan yang Boleh, lain. ya. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih.